Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 10 Istri yang Terlupakan di Meja Makan. Kristal melangkahkan kakinya, rasanya sesuatu yang di bawah hampir mau meledak. Tampak seorang wanita cantik menatap keberadaan Arya. Sesekali dia memicingkan matanya untuk memastikan apakah lelaki tersebut benar sahabatnya. Dengan langkah anggunnya dia menghampiri Arya. Arya, elo bener Arya kan? Mendengar namanya yang disebut seorang wanita, yang begitu familiar di telinganya. Wanita yang pernah mengisi hatinya di masa dulu dia kuliah. Dek. Arya membeku menatap sosok wanita cantik di hadapannya. Tidak ada yang berubah wajah cantik dengan pandangan mata yang begitu meneduhkan. Anjani, akhirnya kita dipertemukan kembali. Gue kangen banget, kamu kemana saja, Ar? Tanpa sungkan Anjani memeluk tubuh lelaki di depannya dengan erat. Seolah-olah dia tidak mau kehilangannya lagi. Arya yang dipeluk seperti itu tanpa sadar dia membalas pelukan tersebut. Tanpa Arya sadari ada sepasang mata yang menatapnya miris dengan interaksi keduanya. Kristal menarik nafasnya pelan, ya sepasang mata itu adalah Kristal. Dia yang baru tiba dari toilet begitu kaget melihat pemandangan di depannya. Ada sesak yang dia rasakan saat ini. Tak terasa bulir bening menetes tanpa kompromi di pipinya. Kristal mengusap kasar air matanya. Dengan hati yang dia buat setegar mungkin Kristal menghampiri suaminya. Mas, Arya mempersilahkan istrinya duduk. Tak lama makanan yang mereka pesan tiba. Sakit hati Kristal betapa tidak ternyata keberadaan Kristal di sana seperti tidak dianggap. Mereka hanyut dengan dunia mereka sendiri. Seperti mereka sedang bernostalgia dengan pertemuan mereka. Sampai-sampai Arya lupa atau sengaja tidak mengenalkan dirinya sebagai istrinya. Cih, mereka kira gue manusia tak kasat mata apa. Kan kata orang kalau lelaki dan perempuan sedang berduaan yang ketiganya setan. Berarti gue setan dong tapi gue kan istrinya. Kristal menepuk keningnya bisa-bisanya dia berpikiran begitu. Karena merasa tak dianggap tanpa sepengetahuan mereka. Kristal melangkah keluar meninggalkan restoran tersebut. Disinilah Kristal berada, di sebuah taman dengan danau yang begitu indah. Tak nampak satu orang pun di sana, karena tempat tersebut hanya orang tertentu yang bisa memasukinya. Kristal menatap lurus hamparan air yang begitu tenangnya. Masih dia ingat bagaimana suaminya tertawa riang ketika berbicara dengan perempuan itu. Sedangkan dengan dirinya Arya tidak pernah terlihat sebahagia itu. Jangankan tertawa lepas begitu tersenyum saja bisa dihitung dengan jarinya. Hati Kristal rasanya sakit ketika dia sudah memulai mencintai suaminya. Menerima pernikahannya dan memberikan apa yang dia lindungi selama ini. Dia merasa takdir tengah mempermainkannya. Selama ini dia terkenal sebagai wanita tangguh. Tapi hari ini semua hanya isapan jempol belaka. Kalah yah dirinya kalah. Ternyata dia tak lebihnya seperti wanita lain yang ketika tersakiti pasti akan menangis. Cih, air mata sialan ini kenapa terus menetes sih?
Malu-maluin masak Kristal, si bos tengil nangis sih. Malu kalau dilihat anak buah. Kristal bergumam sendiri, mencoba untuk bersikap tegar walau di dalam hatinya rapuh. Sementara itu di lain tempat, lebih tepatnya di sebuah restoran, seorang laki-laki tengah kalang kabut. Mencari keberadaan istrinya, Arya merutuki kebodohannya. Bisa-bisanya dia melupakan keberadaan sang istri. Dan sekarang istrinya entah di mana keberadaannya. Arya sudah menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan sang istri, tapi hasilnya nihil. Semua rekaman CCTV di lokasi tak ada satupun yang menunjukkan keberadaan sang istri. Seolah-olah semua sudah ada yang men-setting. Bodoh, bodoh, bisa-bisanya saya lupa diri. Kristal, kamu di mana, sayang? Sambil menjambak-jambak rambutnya pelan, Arya bergumam lirih. Arya melirik makanan yang dipesan sang istri. Ternyata masih utuh, belum tersentuh sedikit apiun. Rasa bersalah merasuki hatinya kini. Tidak bisa dibayangkan bagaimana jika nanti istrinya tidak ditemukan. Tampak ponsel Arya berdering menampilkan nama sang Momi yang menghubunginya. Ya, hello Mom, ada apa? Kristal di mana? Dari tadi ponselnya tidak bisa dihubungi. Arya juga lagi cari Mom. Kamu lagi ada masalah sama Kristal? Arya menghela nafasnya. Kalau sampai orang tuanya tahu menantu kesayangannya menghilang, entah apa jadinya dia. Mom, nanti Arya ceritakan, oke? Sekarang Arya sedang berhadapan dengan kedua orang tuanya. Dengan terpaksa Arya menceritakan apa yang terjadi tanpa mengurangi cerita sebenarnya. Sebuah tamparan mendarat di pipi Arya, sang Momi menamparnya dengan keras. Arya diam menerima konsekuensinya. Mungkin rasa sakit di pipinya tidak sebanding dengan yang kini dirasakan Kristal. Dengar baik-baik, selagi Kristal belum kembali ke rumah ini, Momi tidak akan mau berbicara denganmu, titik. Setelah mengucapkan itu, sang Momi meninggalkan Arya sendiri. Sementara itu hari semakin gelap. Semilir angin malam tampak begitu kencang malam itu, dingin terasa. Tapi tidak menggoyahkan posisi duduk seorang wanita. Dia begitu betah menatap danau yang sudah tidak terlihat jelas. Tanpa ada keinginan untuk beranjak dari tempatnya duduk, Kristal menengadahkan matanya. Menatap bintang-bintang yang berkelipan di atas sana. Non. Kristal menoleh ke arah suara. Seorang pria berkepala botak berdiri di hadapannya. Kristal tersenyum kecut, hanya pria di hadapannya lah yang selalu ada di sampingnya. Uncle botak, kenapa Uncle? Hari semakin gelap dan sebaiknya Non pulang ke rumah. Kasihan mereka, dari siang tadi mereka mencari keberadaan Non. Kristal mengangguk pelan, menuruti perintah lelaki tersebut. Karena baginya Uncle botaknya adalah ayah kedua setelah sang Dedi. Uncle nggak usah antar Kristal pulang, Kris bisa pulang sendiri. Kris cuma mau pinjam sepeda motor Uncle, tapi... Tidak ada tapi-tapian, sini kuncinya. Kristal pinjam, besok Uncle bisa ambil motornya di rumah Dedi Abi. Uncle botak mendengus kesal, perintah Kristal adalah mutlak. Dengan terpaksa dia menyodorkan kunci motor kesayangannya.
Tanpa berlama-lama Kristal meninggalkan tempat itu. Motor yang dikendarainya melaju kencang memecah kesunyian malam. Biarlah malam ini dia egois sedikit dengan menuruti kata hatinya. Untuk pulang ke rumah orang tuanya. Karena saat ini hatinya masih kesal terhadap sang suami. Pagi-pagi di kediaman Abimanyu. Tampak seorang wanita paruh baya sibuk berkutat di dapur. Dibantu beberapa pelayan di sampingnya. Itu adalah kebiasaan Laila. Dia selalu tidak mau terlalu merepotkan para maid di rumahnya. Apalagi sang suami Abimanyu tidak mau memakan masakan yang bukan buatan istri tercintanya. Nyonya, itu maaf, anu. Pagi-pagi kok udah gagap itu kenapa Mbok? Coba tarik nafas dulu baru bicara pelan-pelan. Mbok Asih tampak menarik nafasnya teratur. Kemudian dia mencoba membuka mulutnya. Itu Nyonya, Non Kristal ada di kamarnya sedang tidur. Laila mengerutkan alisnya. Sejak kapan putrinya ada di rumah? Kapan dia datang? Apakah menantunya juga ada di sini? Emangnya Kristal kapan datang, Mbok? Terus suaminya juga ada, Mbok? Tadi Mbok cuma lihat Non Kristal saja, nyah. Laila manggut-manggut. Setelahnya dia meletakkan apron yang sedari tadi menggantung di lehernya. Dia menyuruh Mbok Asih untuk melanjutkan pekerjaannya. Mbok tolong dilanjutkan kerjaan saya ya. Semua sudah selesai cuma Mbok tolong sajikan di meja makan. Mbok Asih mengangguk. Perempuan tua itu segera menyajikan masakan nyonyanya dibantu oleh beberapa maid. Sementara itu Laila beranjak menuju kamar putrinya. Perlahan dia membuka kamar sang putri dan benar saja. Putri tengilnya sedang tertidur pulas kayak kepompong. Matahari pagi memancar di sela-sela jendela ketika Laila menyingkap gorden kamar tersebut. Karena merasa terusik Kristal membuka matanya. Ternyata sang Momi yang mengganggunya pagi begini. Morning Mom. Morning, kok kamu kesini gak bilang-bilang? Terus suamimu kemana? Mom, kalau pagi jangan kasih Kris banyak pertanyaan coba. Males mau jawabnya. Pletak. Codot. Ih sakit tahu Mom. Makannya mandi sono biar gak bau jigong. Tuh lihat ilernya udah kayak pulau saja. Melihat arah yang ditunjuk sang Momi. Kristal melihat bantal tapi di situ tidak ada bekas iler. Rupanya sang Momi cuma mengerjainya. Melihat sang putri yang kena pranknya, Laila tertawa cekikikan. Dengan bersungut-sungut Kristal menuju kamar mandi guna membersihkan dirinya. Sayang, Momi tunggu di bawah ya, jangan pakai lama. Setelah berpesan begitu Laila kembali ke kamarnya untuk membangunkan suaminya. Abimanyu masih asik dengan mimpinya. Wajah tampannya masih terlihat begitu jelas mesti dia sudah tak lagi muda. Mas Abi, bangun yuk itu udah ditungguin putrimu Kristal di bawah. Mendengar nama putrinya disebut. Abimanyu membuka matanya lebar-lebar, betapa rindunya dia dengan sang putri. Mesti Kristal sudah menikah tapi baginya dia tetap putri kecilnya. Morning Daddy sayang. Kristal memeluk Daddy-nya erat, menciumi wajah Abimanyu. Kebiasaan yang tidak bisa dihilangkan. Abimanyu tertawa geli dibuatnya. Kamu sendirian, suami kamu mana Kris?
Dia nggak ikut Dat, maklum orang sibuk. Abimanyu mengangguk, dia percaya apa yang diceritakan putrinya. Setelah menyelesaikan sarapannya, Kristal pamit ke taman belakang. Kangen dengan piaraan dedinya. Melihat kedatangan Kristal, Bruno si harimau putih mengaum keras. Tampaknya hewan itu merindukan anak tuannya. Seorang penjaga membukakan pintu kandangnya. Kristal melangkah masuk, dengan sekali lompat Bruno memeluk tubuh Kristal dan menjilati seluruh wajah Kristal. Sementara mobil sport tampak memasuki halaman. Setelah berhenti muncullah seorang pria tampan. Laila yang kebetulan ada di halaman depan terkejut melihat kedatangan menantunya pagi-pagi. Apalagi terlihat di wajah Arya seperti kurang tidur, lingkaran hitam tampak jelas di matanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa kabarmu nak? Alhamdulillah saya sehat Mom. Oh ya Mom, Kristal di mana? Coba kamu lihat di taman belakang tadi, katanya mau ke sana. Arya segera berlari menuju taman belakang. Seorang penjaga tampak menunjuk sebuah kandang besar di ujung taman. Merasa ada yang tidak beres dengan anak menantunya. Laila yang jiwa kepo sebenarnya meronta segera berlari mencari keberadaan suaminya. Setelah berhasil bertemu. Mas, tadi Arya lari tergesa-gesa menyusul Kristal, katanya. Mungkin mereka lagi ada masalah. Udah Momi nggak usah ikut campur. Mereka sudah besar, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya tanpa campur tangan kita. Dedi bener. Kita doain aja mereka berjodoh selamanya. Amin. Dengan nafas yang terengah-engah Arya berdiri di sebuah kandang yang sangat besar. Dia mencoba mengatur nafasnya, tapi seketika matanya melotot lebar. Bagaimana tidak saat ini dia tengah melihat istrinya yang sedang tertidur nyenyak di samping seekor harimau. Rasanya Arya ingin teriak tapi takut membangunkan binatang itu dan menimbulkan suatu yang berbahaya untuk sang istri. Tapi karena ketakutannya, tanpa sengaja Arya berlari sambil berteriak memanggil kedua mertuanya. Sementara itu Abimanyu dan Laila, yang sedang bersantai di bawah gazebo, terlonjak kaget. Mendengar teriakan sang menantu. Dengan nafas yang memburu Arya menghampiri kedua mertuanya. Dia menceritakan apa yang dilihatnya barusan. Melihat sang menantu yang mengkhawatirkan putrinya. Abimanyu dan Laila cuma tersenyum. Laila menepuk bahu menantunya pelan dan menyodorkan secangkir kopi panas untuknya. Diminum dulu kopinya nak Arya. Arya tampak melongo tak percaya bisa-bisanya kedua mertuanya begitu santai. Malah menyuruh dirinya minum kopi. Nah, kalau istrinya diterkam harimau gimana? Berbagai pertanyaan kini bersarang di otaknya. Nggak usah khawatir harimau itu memakan istrimu. Abimanyu berusaha menjelaskan supaya menantunya tenang. Lagian bukan Kristal yang takut diterkam harimau. Tapi tuh harimau takut diterkam istri kamu, hehehe. Mendengar kata-kata absurd Mom Laila, Arya mengerutkan keningnya tak paham. Kristal itu sudah biasa tidur dengan si Bruno. Istrimu akan baik-baik saja, dia bisa mengendalikan harimau tersebut. Tapi, Dad,
Udah diminum kopinya bentar lagi juga dia datang sambil ngomel-ngomel. Karena tadi kamu udah teriak-teriak mengganggu tidurnya. Dan benar saja tampak Kristal ngomel-ngomel tak jelas. Dia kesal karena kalau tidurnya terganggu. Kristal menghentikan langkahnya. Bibirnya cemberut ketika melihat kehadiran sang suami. Dengan langkah yang lebar Kristal berbalik ke atas menuju kamarnya. Melihat sang istri yang tidak mau menghampirinya, Arya bangkit dan bergegas menyusul kemana sang istri pergi. Kristal tak menghiraukan panggilan suaminya. Di saat dia akan menutup pintu kamarnya, sebuah tangan menghalanginya. Kristal berusaha menghalaunya tapi dia kalah tenaga. Arya berhasil masuk ke dalam kamar istrinya. Sayang, maafkan mas. Arya berusaha menggenggam tangan Kristal tapi ditepisnya. Rasanya Kristal ingin mencakar muka suaminya saat ini juga. Hari ini bilang maaf, besok-besok ketemu ulet bulu lagi, lupa lagi. Mas, kenapa harus minta maaf? Seharusnya saya yang harus minta maaf setelah yang udah maksain perasaan Kristal. Sayang, mas mohon dengar penjelasan mas dulu, please. Enggak ada yang mesti dijelaskan mas, jadi biarkan semuanya berjalan apa adanya. Kita ikuti alurnya saja gimana dan akan berhenti sampai di mana kisah kita. Bersambung.